Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitab Miftah Daris Sa'adah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, "Tsumma qassama an-nas ila thalathati aqsam bihasabi qabulihim wa isti'dadihim li hifdhihi wa fahmi ma'anihi." Waalaikumsalam. "Wa istinbati ahkamihi wa istikhraji hikamihi wa fawaidihi." Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi manusia itu menjadi 3 jenis golongan. Ini sebagaimana pada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ilmu seperti permisalan hujan, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan wahyu ibarat al-ghaits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghais." Sesungguhnya permisalan apa yang aku diutus dengannya berupa ilmu dan petunjuk itu mirip seperti permisalan hujan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut membagi umat manusia itu ada 3 jenis golongan berdasarkan kelompok sesuai dengan kadar penerimaan dan persiapan mereka serta berdasarkan penerimaan dan kesiapan mereka untuk menghafal ilmu dan memahami makna-makna ilmu tersebut, dan juga di dalam mengambil istinbat hukum-hukumnya dan mengeluarkan hikmah-hikmah dan faedahnya. Jadi umat manusia dalam menerima ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat. Dari sisi kesiapan mereka untuk menghafalnya, memahaminya, serta memetik hukum-hukum dan juga mengeluarkan hikmah-hikmah serta faedah-faedah yang ada. Golongan yang pertama, ahaduhuwa, jenis yang pertama atau golongan yang pertama, ahlul hifdzi wal fahmi. Itu golongan mereka orang-orang yang memiliki hafalan dan pemahaman. Alladzina hafizuhu wa aqaluhu wa fahimu ma'aniyahu wastanbatu wujuhal ahkami wal hikami wal fawaidi min. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang memiliki hafalan dan pemahaman. Mereka menghafalkan ilmu tersebut, mengikatnya, mencatatnya, memahami makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum-hukum yang ada pada ilmu tersebut dan hikmah-hikmah serta faedah-faedah yang ada. Jelas? Jadi umat manusia dalam menerima ilmu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia menghafal ilmu tadi, kemudian difahami sama dia, dicerna dengan dia, dikeluarkan
sisi-sisi hukum yang ada serta hikmah-hikmah yang terkandung dalam ilmu tadi, dan juga faedah-faedah yang bisa mereka ambil. Itu golongan yang pertama. Mereka ini adalah fahaula bimanzilatil ardil lati qabilatil ma. Mereka adalah seperti permisalan tanah yang bisa menampung air, permisalan bagian bumi yang bisa menampung air, bisa menyerap air. Wa hadza bimanzilatil hifdzi. Ini ibarat berkedudukan seperti hafalan. Ya. Jadi nampung. Berarti nampung apa? Nampung hujan ditampung di tanah tersebut. Tanah tersebut bisa nampung air. Itu maknanya apa? Orang itu bisa menghafal. Menunjukkan ilmu itu dihafal. Kalau ada tanah bisa nampung air, bisa memberikan manfaat apa tidak? Bisa memberikan manfaat. Tanah yang bisa nampung air, tanah tersebut akan manfaatnya besar. Di antaranya tanah tersebut subur. Ya apa tidak? Tanah yang bisa menampung air, dia akan subur ya ikhwan. Sehingga bisa dicocok tanami tanah tersebut. Demikian orang yang bisa menampung ilmu, yang dia mau menghafal, maka orang tersebut akan bagus, akan subur. Apakah manfaat ini terbatas pada tanah tersebut? Jawabannya tidak. Ketika tanah tersebut bisa menampung air, bisa menyerap air, maka yang mengambil manfaat dari tanah tersebut bukan saja tanah itu sendiri, tapi orang lain juga. Orang bisa mengambil air tersebut, bisa menciduknya, bisa untuk nyiram tanaman, bisa untuk orang minum, bisa juga untuk hewan minum, dan juga bisa untuk tumbuhan. Sehingga orang yang punya hafalan, dia akan memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan juga akan memberikan manfaat untuk orang lain. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, fa anbatatil kala wal ushbal katsir. Tanah yang bisa menampung air tadi bisa menumbuhkan rumput, menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat banyak. Kata beliau, wa hadza huwal fahmu fihi wal ma'rifatu wal istinbat. Inilah yang disebut dengan al-fahm, pemahaman, wal ma'rifah, pengetahuan, wal istinbat, dan istinbat, mengeluarkan hukum. Fa innahu bimanzilati inbatil kala wal ushbi bil ma'. Ini ibarat permisalan ilmu tersebut seperti tumbuhnya rerumputan dan tanaman yang disebabkan oleh air hujan. Jelas? Maknanya orang yang air hujan itu, tanah yang bisa menampung air hujan, numbuhkan tanaman apa tidak? Bisa numbuhkan tanaman? Ya enggak? Demikian juga orang yang tadi menghafalnya, memahaminya, dia bisa beristinbat. Ya enggak? Dia bisa mengajarkannya sehingga kemanfaatannya bisa mutaaddi kepada orang lain. Sebagaimana tanah tersebut bisa memberikan manfaat untuk orang lain dalam bentuk menumbuhkan tanaman. Kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadha mathalul huffaz wal fuqaha ahli riwayah wad dirayah. Dan inilah permisalan para huffaz, para fuqaha, orang-orang yang menghafal ilmu dan memahaminya. Wadih? Jelas sekali ikhwan, bagi orang yang mempelajari ilmu, menghafalkannya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan manfaat untuk dirinya pribadi dan juga untuk orang lain.
sehingga kemanfaatan kemaslahatan tersebut tidak terbatas pada diri dia sendiri, tapi kemanfaatan dan kemaslahatan tersebut bisa berdampak juga untuk orang lain. Inilah keutamaan ilmu. Dan juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, min turuki tahsilil ilmi an tatalaqqa dzalika min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi. Kata beliau, di antara metode, di antara cara untuk mendapatkan atau menghasilkan ilmu adalah engkau mengambil ilmu tersebut dari seorang pengajar yang terpercaya keilmuan dan agamanya. Ini juga ya ikhwan, ya tullabul ilm, di antara metode dalam menuntut ilmu, cara menuntut ilmu, ilmu itu antum ambil dari seorang guru yang mauthuq bil ilm, terpercaya dengan keilmuannya, orang yang dikenal dalam menuntut ilmu syar'i, dikenal dalam thalabul ilmi syar'i. Ambil ilmu itu dari orang tadi. Secara khusus mereka adalah para ulama. Ambil ilmu dari para ulama rabbani alladzina yadrusuna al-ilm syai'an fa syai'an, alladzina yadrusuna al-ilm min sigharil ilmi qabla kibarihi. Ulama adalah orang yang dulunya, orang yang mempelajari ilmu dari ilmu terkecil sampai ilmu tertinggi. Itulah para ulama. Kemudian disebutkan di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadzal tariq asra wa atqan lil ilmi. Jalan seperti ini itu lebih cepat dan lebih membuat mutqin untuk belajar ilmu. Dari mana? Metode cepat untuk bisa pintar, metode cepat untuk bisa dapat ilmu dari mana? Anta talaqqa al-ilm min muallimin mawthuqin fi ilmihi wa dinihi, yaitu engkau talaki, engkau ambil langsung dari guru yang terpercaya, sehingga metode terbenar dan terbaik dalam menuntut ilmu, mengambil ilmu tersebut dari guru langsung. Itu cara terbaik, ambil dari guru. Jadi itu namanya talaki, bukan dengan cara semata-mata membaca, kalau istilah orang otodidak, bukan juga dengan semata-mata cara online dari jarak jauh, enggak. Tapi antum syafawiyan, wajhan biwajhin, antum langsung lihat gurunya, guru lihat antum, antum duduk di hadapan guru. Dan itu metode para nabi, para sahabat dalam menuntut ilmu. Lihat para nabi. Contoh Nabiullah Musa alaihissalam, beliau rihlah dalam rangka mencari ilmu, beliau jauh-jauh berjalan mencari Khadir alaihissalam. Lihat juga para sahabat, mereka datang dari perjalanan yang sangat jauh ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga para ulama yang setelahnya. Sehingga metode dalam mencari ilmu dengan cara terbaik adalah cara talaki langsung kepada guru. Adapun mutola'ah dan membaca qiraah itu pelengkap, bukan utama. Tapi utama antum duduk di majelis seorang guru. Adapun jarak jauh itu cara yang kalau tidak memungkinkan lagi, ya tidak masalah. Ibarat peribahasa orang Indonesia, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Namun tatkala didapati rotan, maka buang akar tersebut. Kalau antum mampu untuk duduk depan para ulama, duduk depan para ulama. Kata beliau, li anna tariqal awwal qad yadhillu fihi at-talib wa huwa la yadri imma li su'i fahmihi au kusuri ilmihi au
li ghairi dzalika minal asbab. Adapun metode yang pertama, ya, yaitu metode belajar dari buku tanpa guru, terkadang menyebabkan seorang thalib tersesat dalam keadaan dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dia sesat, nyimpang, salah paham, salah dalam bacaannya. Imma li su'i fahmihi, karena buruknya pemahaman dia, au dangkalnya ilmunya dia, atau yang selain itu dari sebab-sebab yang menyebabkan dia tersesat dalam membaca buku tadi. Pernah dikisahkan ada orang yang membaca buku tanpa melihat atau tanpa bimbingan guru. Dia baca hadis, pada tulisannya tertulis hadis itu sebenarnya al-habbatus sauda, dawaun min kulli da. Al-habbatus sauda, jintan hitam. Al-habbatus sauda itu dawa min kulli da, obat dari segala penyakit. Namun qadarullah masyafa'an, tertulis di buku itu ada tambahan titik, itu al-hayyatus sauda, ular hitam. Dawaun min kulli da, obat dari segala penyakit. Dicari sama dia ular hitam tersebut, lalu dimakan sama dia, mati dia. Itu kalau belajar tanpa guru. Antum saja kalau tidak ada guru, masak saja asal-asalan, ya apa enggak? Asal-asalan. Nggak usah jauh-jauh perkara yang urusan agama tanpa guru. Urusan antum pikir saja, kalau nggak dikasih tahu, pegang sapu saja nggak benar, ya apa enggak? Nyuci nampan saja nggak benar, buang sampah saja nggak benar. Semuanya butuh ilmu, butuh guru yang membimbing. Jelas ya? Apalagi belajar, butuh guru. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab Hilya Talibil Ilmi, al-aslu fi talab ayyakuna bi tariqit talab. Kata beliau, al-aslu fi talab ayyakuna bi tariqit talqin wa talaqqi anil asatid wal musafanah lil asyakh wal akhdhi min afwahir rijal la minas suhufi wa butunil kutub. Kata beliau, kaedah hukum asal dalam menuntut ilmu itu, ya, hukum asal kaedah dalam menuntut ilmu itu adalah mengambil ilmu tersebut dengan metode talqin. Tahu talqin? Guru membacakan, murid nyimak. Jelas? Wa talaqqi. Talaqqi itu langsung ngambil, ya. Talqin itu guru membacakan, murid menyimak, itu namanya talqin, dan mendengarkan, diikuti. Dari mana? Dari asatid, dari guru-guru, dari ustad-ustad. Wal musafana lil asyakh, serta mau duduk berhadap-hadapan dengan guru secara langsung. Wal akhdhi min afwahir rijal, serta ngambil langsung dari lisan-lisan mereka, ngambil langsung dari mulut-mulut para ulama, sehingga murid bisa mengatakan sami'tu, sami'tu. La minas suhufi wa butunil kutub. Bukan ilmu tadi diambil dari as-suhuf, lembaran-lembaran dan buku, bukan. Tapi ilmu hukum asalnya diambil dari mana? Dari sistem talaki, dengar langsung, duduk bermajelis. Itu hukum asalnya. Jelas ya? Jadi kalau belajar, ya hadir, duduk di majelis, dengarkan. Itu metode terbaik, cara tercepat bagi antum ingin mendapatkan ilmu, ya. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, dia mengatakan, ya dhunnul ghamru annal kutba takfi akha fahmin li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha
aghamid hayyarat aqlal fahim. Idza rumtal ulum bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Kata beliau, yadhunnul ghamru, orang yang bodoh akan menyangka annal kutba takfi, bahwasanya kitab sudah mencukupi. Ya, sudah cukup, udah punya, yang penting punya buku, belajar baca udah cukup katanya. Lihat kata penyair, orang yang bodoh pasti akan mengira kalau kitab sudah mencukupi dari mengambil ilmu. Yadhunnul ghamru annal kutba takfi akha fahmin lidrakil ulum. Ya. Orang bodoh, orang yang bodoh, dia mengira bahwasannya kitab sudah mencukupi mewakili untuk mendapatkan ilmu. Namun kata penyair, wa ma yadril jahul bi anna fi aghamid hayyarat aqlal fahim. Namun orang yang bodoh ini tadi tidak tahu bahwasanya pada buku-buku tersebut terdapat hal-hal yang samar, terdapat aghamid yang bisa membingungkan akal-akal orang yang memiliki pemahaman. Maka kata seorang penyair tersebut, idza rumtal ulum bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim. Kalau engkau ingin mencari ilmu tanpa guru, maka sungguh engkau telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabis al umuru 'alaika hatta tasir adalla min tumal hakimi. Maka banyak urusan-urusan agama, perkara-perkara agama ini tadi akan menjadi samar bagimu sehingga engkau jauh lebih sesat dari tuma al-hakim. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya. Tuma jahilun murakkab yusammunaha al-hakim. Lakinnahu gharrahu annahu sammauhu al-hakim wa bada'a yufti fi kulli syai'in hatta afta bi annahu man tasaddaqa ala insanin bi ibnatihi fa innahu yadkhulul jannah faqila tasaddaq bil banati ala rijalin yuridu bidzaka jannatin na'imi. Ya. Tuma, ya, adalah orang bodoh yang murakkab. Tuma adalah orang yang jahilun murakkab, ya, bodoh kuadrat. Namun orang-orang yusammunahu al-hakim. Si Tuma ini sebenarnya orang yang bodoh, ya. Tuma, kalau Tuman, ya, orang Jawa bilangnya Tuman, ya. Tuma ini orang yang jahilun murakkab, orang yang bodoh, bodoh kuadrat. Apa jahilun murakkab? Orang yang bodoh tapi dia tidak sadar kalau dia bodoh. Itu namanya jahil murakkab. Orang yang bodoh tapi dia tidak sadar kalau dia bodoh. Namun sangat disayangkan orang-orang menggelarinya sebagai al-hakim, sebagai orang yang ahli hikmah, orang yang bijak, sehingga dia pun tertipu dengan gelar tersebut. Ya. Lakinnahu gharrahu annahum sammauhu al-hakim. Akan tetapi dia terlena, tertipu dengan gelar tersebut. Wa bada yufti fi kulli syai'in, sehingga dia pun berfatwa pada setiap perkara, dia berfatwa. Sampai-sampai afta annahu man tasaddaqa ala insanin bi ibnatihi fa innahu yadkhulul jannah. Sampai-sampai dia memberikan fatwa, barang siapa yang bersedekah dengan menggunakan anak perempuannya, dengan putrinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Untuk punya anak, sedekahkan saja anaknya, kasihkan ke orang, masuk surga katanya. Sehingga sebagaimana dikatakan, tasaddaqa bil banati ala rijalin yuridu bidzaka jannatin na'im. Ini orang telah bersedekah menggunakan anak perempuannya untuk para lelaki, dalam rangka dia mengharapkan dengan sedekah tersebut surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jelas?
Juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat An-Nisa. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ai anna tuma tasaddaqu 'ala nasi bin nisa'i biduni aqdi nikahin wa yadhunnu anna dzalika taqarrubun ila Allahi wa sadaqatun fa hadha huwal jahlul murakkab. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, si tuma ini tadi, tuman, ya. Apa arti tuman? Orang bilang tuman, ya deh. Ya, si tuman ini tadi, tuma. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini si tuma, dia menyedekahkan anaknya ke orang-orang dengan tanpa akad nikah. Udah dikasihkan saja, nah ambillah, kawin nih. Enggak akad nikah, ya kasihkan saja ke orang tanpa nikah. Dia menganggap ini merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai sedekah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa hadza huwal jahlul murakkab, ini namanya jahil murakkab. Bodoh kuadrat. Orang yang bodoh tidak sadar kalau dia bodoh. Ya. Seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga beliau berkata, ya, iqtinasul fawaid wa dhawabit al-ilmiyah, ya, fahunaka fawaid allati la takadu tatra fi al-dhihn aw yanduru dhikruha wa ta'arrud laha aw takunu mustajadda tahtaj ila bayanil hukmi fiha fa hadhi iqtanisha wa qayyidha bil kitabah wala taqul hadhi ma'lumatun indi wala hajata an uqayyidaha li'annaha sur'anu ma tansa wa kam min fa'idatin tamurru 'ala bil insani fayaqul hadhi sahlatun ma tahtaju ila qaidin thumma ba'da fatratin wajizah yatadzakkaruha wa la yajiduha. Masyaallah, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, mengumpulkan faedah-faedah dan dhawabit ilmiah. Kata beliau, mengumpulkan faedah-faedah dan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini poin penting, ya, yang selayaknya perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Hendaklah dia mengumpulkan, mencatat qawaid, faedah-faedah ilmiah yang penting. Beliau menyebutkan, fahunaka fawaid allati la takadu tatra 'ala dhihn. Kata beliau, di sana ada faedah-faedah yang hampir tidak pernah terbetik, tidak pernah terbesit di benak pikiran kita. Kadang guru antum yang menyampaikan ilmu tersebut menyampaikan ilmu yang belum pernah terpikirkan sama antum. Atau ketika antum membaca suatu buku, kadang antum dapati suatu faedah yang belum pernah antum terpikir sebelumnya. Faedah-faedah yang jarang disebutkan dan jarang dibahas, dijelaskan hukumnya. Maka kata beliau, ketika ketemu faedah-faedah yang seperti ini, ya, yaitu faedah-faedah yang unik, faedah-faedah yang jarang disebutkan, atau hal-hal baru, yaitu perkara-perkara yang mustajaddah, perkara-perkara baru, tahtaj ila bayanil hukm, butuh dijelaskan, fahadhi iqtanishah, maka ini perlu, kata beliau, engkau kumpulkan, wa qayyidha bil kitabah, dan ikat dengan tulisan. Ini, ya ikhwan, subhanallah, ada para ulama yang mengamalkan seperti ini. Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, beliau punya buku, ada di rumah anak itu, kumpulan-kumpulan fawaid, ya, kumpulan, udah lama anak belinya, udah zaman anak masih mondok di Indonesia, ya. Ada beberapa buku, ada faedah-faedah yang disebutkan di buku tadi, yang tidak ada di kitab-kitab yang biasa, dikumpulkan sama beliau. Demikian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hatta para ulama yang lain. Dan ana saksikan sendiri, ya, Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau pada ziarah yang kedua kalinya ana menjumpai beliau,
Ziarah pertama ana datangi di rumah Bait Syekh Hamid, puncak bukit Jabal Sudan, Syekh Amir. Itu yang pertama kali ana kunjung ke beliau. Waktu itu bersama Ustadz Nur Khalis, berdua atau bertiga kami. Ziarah pertama, tidak ada orang Indonesia yang ziarah kecuali yang sendiri. Pertama kali ketemu Syekh Muhammad Bamusa, sempat dikasih kitab sama beliau. Itu umroh waktu itu setelah pandemi bersama bapak ana sama ibu. Umroh lagi bersama istri. Nah, waktu itu ana sempatkan juga ke tempat Syekh Muhammad Bamusa, tapi bukan lagi di rumah Bait Syekh Hamid, tapi di tempat lain. Itu di tempatnya ada hotel, ana lupa nama tempatnya, intinya tidak jauh juga dari Masjidil Haram. Itu tempat waktu itu bertiga kami, ana sama Agung, satu lagi sama Pak Roni. Itu Pak Roni sudah pernah ana ajak ke tempat Syekh Muhammad Bamusa yang kedua. Nah, di yang kedua itu tadi, subhanallah, itulah majelisnya para ulama. Kita bisa lihat langsung adab. Kami duduk di ruangan, masya Allah, disuguhi teh sama beliau, masya Allah. Kemudian beliau membuka pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya kepada beliau. Kemudian beliau belum pernah mendengar pertanyaan ini dan butuh pembahasan. Tiba-tiba beliau mengeluarkan kertas, kemudian dicatat sama beliau. Lalu ada yang bertanya, Syekh, kenapa? Apa itu? Antum catat. Kata beliau, saya memang selalu bawa kertas. Apabila ada suatu pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya akan catat, akan saya bahas, akan saya kaji. Subhanallah, demikian para ulama. Itu yang ziarah yang kedua dengan Syekh Muhammad Bamusa. Ziarah ketiga alhamdulillah di Hotel Duyuful Maqam, ya, dan seterusnya itu tadi ya. Duduk depan majelis para ulama, subhanallah ya ikhwan, banyak sekali mendapatkan adab, fawaid ilmiah, akhlak para ulama. Di Palembang ini lumayan banyak yang anak ajak ke majelisnya Syekh Muhammad Bamusa. Tadi Pak Roni, ziarah berikutnya kalau waktu itu sama Dimas. Yang Dimas pernah anak ajak juga. Makan satu nampan sama Syekh. Juga pernah di Palembang Dr. Vicky, Kak Didi, ikhwan-ikhwan banyak. Yang Ramadan kemarin itu masya Allah banyak anak ajak. Bahkan sebagian teman-teman yang di Yaman itu, kalau anak kemarin umroh, anak bilang kita ke tempat Syekh Muhammad Bamusa, itu banyak orang mau ngambil kesempatan untuk ikut bareng, ya. Kemudian kata beliau, wala taqul hadhi ma'lumatun indi. Jangan engkau mengatakan, ya, ini sudah sesuatu yang maklum di sisiku, ya. Wala hajata an uqayyidah, tidak perlu aku tulis. Kenapa? Li'annaha sur'anu ma tansa. Dikarenakan dalam waktu yang singkat akan cepat sekali untuk terlupakan. Difahami? Kenapa kalau tidak dicatat, tidak ditulis, nanti lupa antum dalam waktu yang singkat, tiba-tiba langsung lupa. Makanya ilmu itu dicatat. Belajar seperti ini catat, tulis, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa kam min faidatin tamurru bil insani fayaqul hadhi sahlatun ma tahtaju ila qaidin. Betapa banyaknya, kata beliau, faedah yang terlewatkan pada seseorang tatkala dia mengatakan sudah ini gampang, tidak butuh untuk ditulis, tidak butuh untuk dicatat. Tsumma ba'da fatratin wajizah, kemudian dalam waktu yang singkat, yatadzakkaruha wa la yajiduha, dia ingat faedah tersebut namun dia tidak dapat di mana gitu loh. Kayaknya pernah disampaikan ustadz gitu loh, ya. Pernah tidak antum merasa?
Ya, kayaknya pernah dulu disampaikan Ustaz. Di mana tapi ya? Kayaknya aku pernah baca, tapi di mana ya? Nah, itu tadi karena tidak antum taqyid, tidak antum catat. Jelas? Qala Al-Hafidz Al-Mizzi, berkata Al-Hafidz Al-Mizzi sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Fasi Al-Makki dalam kitab Al-Iqd As-Samin fi Tarikh Al-Baladil Amin. Kata Al-Hafidz Al-Mizzi, beliau mengatakan man hazal ilma wa dzakarah saluhat dunyahu wa akhiratuh fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Masya Allah ya, bagus sekali lantunan syair ini tadi. Kata Al-Mizzi, man hazal ilma wa dzakarah saluhat dunyahu wa akhiratuh. Barang siapa yang mengumpulkan ilmu dan memudzakarahnya, memurajaahnya, mengulang-ulanginya, maka akan menjadi baiklah urusan dunia dan akhiratnya. Siapa yang mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, mau belajar, mau memudzakarah, mau memurajaah, maka dunia dan akhiratnya akan bagus ya ikhwan ya tullabul ilm. Benar loh apa yang dikatakan oleh beliau ini tadi. Antum belajar, antum kumpulkan ilmu, antum catat, antum hafalkan, maka dunia antum nanti di masa mendatang akan menjadi baik. Wallahi wa tallahi wa billah. Betapa seringnya dulu kita menjumpai orang yang dari keluarga yang kiri. Tahu kiri? Bukan kari, kiri. Orang yang miskin, orang yang tak terpandang. Tapi tatkala dia memiliki ilmu, ternyata saluhat dunyahu, kehidupan dunianya menjadi lebih baik di masa mendatang. Akhirat tentu apabila dia penuhi dengan ilmu, amal saleh, keikhlasan, tentu akhiratnya akan menjadi lebih baik dibandingkan di atas kebodohan. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, maka hendaklah engkau mudawamah, continue, terus meneruslah memudzakarah ilmu tersebut, terus menerus mengulangi ilmu tadi. Fahayatul ilmi mudzakaratuhu, karena hidupnya ilmu itu dengan cara memudzakarahnya, dengan cara memurajaahnya, dengan cara mengulang-ulangi ilmu tadi, diulang-ulang lagi, dibaca lagi, dihafalkan lagi, diulang-ulang. Itu namanya hidupnya ilmu. Tapi ketika antum tidak mudzakarah, tidak antum evaluasi pelajaran antum, tidak antum ulangi lagi hafalan tersebut, maka akan hilang. Ketika hilang seakan-akan antum tidak pernah belajar sama sekali. Orang itu dikatakan ilmu, dikatakan berilmu tatkala ilmu itu ada pada dia. Kalau dia pernah belajar tapi ilmunya tak nempel, paling dia punya tanda belajar, bukan tanda berilmu. Faham? Wadih. Orang punya ijazah, naik sekolah, ya benar, tapi ilmunya tidak ada di badan dia. Itu namanya punya tanda belajar, bukan tanda dia berilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.